Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan materi academic reading, di mana kita akan fokus ngebahas kira-kira main idea itu bisa kita temukan di mana ya di dalam suatu paragraf atau wacana. Kita review sebentar. Jadi main idea itu bisa kita dapatkan dengan menjawab pertanyaan berikut, yaitu siapa atau apa, kemudian di mana, kapan, dan kenapa. Jadi intinya main idea adalah apa yang dibahas di paragraf tersebut secara umum. Nah, lokasi main idea atau bisa kita temukan main idea itu kalau dalam konteks paragraf bisa kita temukan di kalimat pertama atau line pertama paragraf tersebut, atau di kalimat terakhir atau line terakhir, atau bisa di tengah, atau bisa di awal dan di akhir, ya diulang kembali di awalnya untuk penegasan, atau bisa di-imply. Imply berarti tersirat, jadi tidak ada dinyatakan secara langsung. Nah, kita akan membahasnya satu persatu dengan memberikan contohnya dalam bentuk paragraf. Main idea rata-rata sering diletakkan di awal kalimat atau di line pertama. Biasanya kalau kita ngambil tes TOEFL, biasanya untuk readingnya mereka meletakkan main idea-nya di awal atau di line pertama di masing-masing paragraf tersebut. Contohnya, coba kita perhatikan di sini. Di sini dinyatakan bahwa katanya orang percaya bahwa petir itu tidak pernah menyerang di tempat yang sama 2 kali. Nah, tapi katanya this is not really accurate. Nah, kemudian kalimat kedua, ketiga itu memang mendukung apa yang disebutkan oleh kalimat pertama. Yang pertama katanya polisi hutan mendukung pernyataan ini. Kemudian polisi hutan yang menghabiskan musim panasnya sebagai pemadam kebakaran telah menyaksikan atau telah menjadi saksi bahwa si petir ini sering menyerang tempat mereka berjaga atau stasiun mereka di dalam hutan. Nah, jadi bisa diartikan bahwa main idea di sini ada di awal kalimat atau line pertama, di mana yang kalimat lainnya mendukung. Jadi ingat, main idea itu mewakili kalimat-kalimat yang ada di paragraf. Nah, ini contohnya yang ada di kalimat awal atau line pertama. Sekarang main idea juga bisa kita temukan di tengah kalimat dari suatu paragraf. Contohnya, coba kita lihat di sini. Di kalimat awalnya dia cuma bilang bahwa ada di sini ditemukan banyak singa hutan gitu ya, singa gunung gitu ya, singa gunung. Nah, kalau ini main idea tidak mungkin karena terlalu spesifik. Ingat ya, kalau main idea itu tidak boleh terlalu spesifik. Nah, kita lihat main idea-nya ada di tengah kalimat. Dia bilang bahwa ini adalah tempat yang bagus untuk pemburu dan fisherman. Jadi bisa dibuktikan didukung oleh si kalimat pertama. Katanya ada binatang liar singa, dan ini juga disebutkan ada binatang. Nah, ini kan cocok untuk hunter, dan untuk fisherman-nya dijelaskan di kalimat berikutnya bahwa to the east there are stream full of fishes, katanya like trout, and there are beautiful and exotic birds. Jadi bisa disimpulkan bahwa main idea-nya ada di tengah kalimat, di mana dia mewakili kalimat 1, 3, dan 4. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh di mana kalimat atau main idea bisa ditemukan di line terakhir atau kalimat terakhir. Contohnya ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa biaya operasional dan maintaining, maksudnya tidaklah mahal. Reasonable itu bisa diartikan murah tahun ini. Nah, setiap posisi diisi oleh orang yang tepat dan market atau pasar cenderung stabil. Hanya sedikit kerugian karena kebakaran, katanya ya. Nah, jadi all in all, it is the best years in the history of the company. Nah, ini bisa dipahami bahwa main idea-nya ada di kalimat terakhir atau line terakhir, karena dia bilang best year. Jadi kenapa best year? Ya, ini yang pertama, cost-nya murah, kemudian orang-orangnya bagus, marketnya stabil, dan juga tidak ada kerugian. Maka bisa kita simpulkan bahwa paragraf ini main idea-nya ada di akhir atau line terakhir suatu paragraf. Next, si main idea juga bisa kita temukan di awal dan juga di akhir. Tujuannya adalah untuk menekankan bahwa ide ini penting dan untuk menjelaskan atau memberikan klarifikasi lebih lanjut. Contohnya, coba perhatikan.
diulang kembali. Jadi ketika di awal kalimat dia bilang our life are affected by advertising every day, ya. Oh ya, ini sampai every day ya. Kemudian diulang lagi, not one aspect of our life is untouched by advertising. Jadi intinya sama, tapi kalimatnya dibuatnya berbeda. Jadi dia ngulang kembali. Jadi bisa saja dibuat seperti ini, bahwa suatu paragraf itu main ID-nya bisa di awal atau di akhir, di mana maknanya sama. Nah, ini kan bisa dilihat kalimat kedua, 3, 4, dan 5 itu mendukung pernyataan yang menyatakan bahwa hidup kita, semua dari hidup kita itu, kegiatan kita terpengaruh oleh iklan. Contohnya, jadi kita pakai produk-produk rumah tangga itu memang adalah yang merek-merek yang kita lihat di advertising. Saya seperti ini, toothpaste, soap gitu ya, breakfast food, kemudian dan juga ads itu juga bisa menjadi sign dari kesuksesan kita katanya. Kemudian pemilihan baju, makanan juga dipengaruhi katanya. Jadi tidak ada satupun aspek dari hidup kita yang tidak tersentuh oleh nama advertising. Nah, ini yang di awal dan juga di akhir. Nah, berikutnya si main ID juga bisa implied atau tidak dinyatakan secara gamblang. Contohnya, dia bilang di sini, apakah kamu menggunakan kacamata katanya. Jadi pastikan bahwa kacamata itu cocok atau pas, dan kemudian sesuai dengan level mata kita. Kita harus sesuaikan, dan menyesuaikannya jangan sendiri. Jadi kita harus pergi ke tempat di mana kita berkacamata. Kemudian menyimpan kacamata itu sebaiknya memang di kotaknya ketika kita tidak menggunakannya, dan supaya mengurangi gesekan gitu ya. Kemudian lensanya juga harus selalu bersih dengan menggunakan soft cloth. Nah, ini bisa kita pahami bahwa main ID-nya adalah tentang bagaimana merawat kacamata. Kan itu dikasih tahu step-stepnya. Nah, ini yang kita sebut dengan implied main idea. Jadi main idea-nya tidak dijelaskan secara langsung. Jadi ingat, main idea bisa kita temukan di awal, di akhir, di tengah, di awal dan akhir, atau bisa di-implied. Oke, semoga mudah bisa dipahami. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.